Oke, selamat siang Bapak Kep. Baik, selamat siang Pak Willy. Bagaimana kabar Bapak Kep hari ini? Puji Tuhan baik, bagaimana kabar Pak Willy juga? Puji Tuhan baik juga Bapak Kep. Hari ini saya mau wawancara kepala sekolah. Kebetulan saya punya tugas dalam pendidikan guru penggerak, yaitu untuk mewawancari kepala sekolah untuk dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Baik. Sebelum itu nanti Bapak Kep ada 8 pertanyaan yang saya sampaikan. Nanti Bapak Kep menjawab dari 8 pertanyaan yang saya ajukan. Boleh. Ya. Baik Bapak Kep, saya mohon izin untuk minta waktunya sebentar, boleh? Baik, silakan Pak Willy. Oke, terima kasih Bapak Kep. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak, apakah Bapak sedang sibuk hari ini? Kebetulan hari ini saya ada kesempatan, jadi bisa saja Pak Willy bisa ajukan Oke, terima kasih banyak Bapak Kep. pertanyaan lewat wawancara. Ya. Mungkin sebentar sore baru saya sibuk. Oke, terima kasih Bapak Kep atas waktunya. Saya ingin mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan baik sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak Kep yang saat ini. Iya. Baik. Kalau mengidentifikasi masalah tentu ada, Siap-siap. dan sering kita dihadapkan pada pengambilan keputusan yang serba dilema. Ya, salah satu contoh itu di sini, di sisi lain kami menerapkan disiplin berpakaian. Disiplin berpakaian. Ya, disiplin berpakaian dalam keseharian siswa-siswi, tetapi yang kami temukan itu kadang anak-anak yang berpakaiannya tidak sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, sesuai dengan aturan sekolah. Nah, di situ bagi kami dalam mengambil sebuah keputusan itu tentu mengambil langgar hukum sebagai artinya sebagai sisi aturan itu melanggar hukum, tetapi dalam mengambil keputusan kita juga mempertimbangkan sisi moral. Itu sangat dilematis Pak Willy. Oke. Ya. Berarti kasus yang dialami Bapak Kep di sekolah itu adalah tentang cara berpakaian di Iya, anak-anak, pada anak-anak. betul. Oke, baik Bapak Kep, kita lanjut ke pertanyaannya bahwa selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Pak Willy, tentu kalau dalam mengambil keputusan, karena di sini lingkungan sekolah ini kan komunitas sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, guru-guru serta siswa. Oleh karena itu jika ada permasalahan yang sangat dilematis dalam kita mengambil sebuah keputusan, tentu sebagai seorang pemimpin saya melibatkan rekan-rekan guru. Ya, Ya. Oke, baik, berarti kalau di masalah yang dihadapi Bapak Kep pasti adanya kerjasama dengan rekan-rekan guru di sekolah. Iya. Gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ya Bapak Kep. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak Kep lakukan selama ini? Mungkin dalam pengambilan keputusan dilema etika itu tentu melalui beberapa tahapan langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu bermusyawarah dahulu bersama Dewan Guru untuk salah satu, melalui rapat rutin bulanan. Dari situ kita mengevaluasi setiap permasalahan. Selain itu juga musyawarah bersama komite sekolah salah satu, dan juga kita libatkan orang tua murid, serta pada kesempatan itu kita hadirkan pengawas sekolah. Ya, pengawas sekolah.
Oke, baik, terima kasih Bapak Kep. Langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Kep memang ada beberapa langkah tadi ya. Pertama dari musyawarah dengan guru, dengan rapat rutin atau setiap bulan, rapat dengan orang tua murid dan pengawas sekolah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak Kep. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, Pak Willy, jadi hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu dengan melibatkan atau melakukan musyawarah bersama Dewan Guru. Selain itu bersama stakeholder sekolah. Selain itu dengan semua Dewan Guru, komite, orang tua peserta didik serta pengawas. Berarti Itu saya rasa itu sangat efektif. Oke, langkah berarti dalam pengambilan keputusan Bapak Kep tadi berarti melibatkan semua pihak ya Bapak? Iya, iya. Oke. Baik Bapak Kep, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada permasalahannya ada Pak Willy, mengapa anak tersebut tidak sampai berpakaian seperti sesuai dengan aturan sekolahnya. Itu penyebab setelah kita telusuri itu adalah masalah faktor ekonomi. Faktor Ya, ekonominya. faktor ekonomi orang tua. Siap Bapak Kep. Faktor yang menyebabnya adalah Iya, faktor betul, ekonomi. betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut Bapak Kep. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Jadi dalam melakukan keputusan, menjalankan keputusan tadi itu, membuat sebuah keputusan tentu tidak dijadwalkan, karena di saat ada permasalahan itu langsung kita libatkan komponen sekolah yang ada untuk kita mengambil sebuah tindakan keputusan. Oke, berarti Tidak dijadwalkan. Tidak dijadwalkan. Berarti kasusnya tidak terlalu berat ya Bapak Kep? Iya, betul. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak Kep. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bisa diperjelas Pak Willy maksud dari pertanyaan itu? Ya, maksudnya faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak Kep dalam pengambilan dalam kasus-kasus dilema etika. Oh iya, baik. Jadi dari pihak sekolah dan saya sebagai pemimpin merasa terbantukan ketika ada keikutsertaan stakeholder sekolah. Ya, terus dewan komite sekolah dan juga dewan guru serta para orang tua peserta didik. Oke, berarti saya rasa sangat membantu sekali. Oke, berarti adanya kerjasama antara orang tua murid, dewan guru dan ketua komite. Iya. Oke Bapak Kep, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, Pak Willy, pengalaman saya dapat sesuai dengan kasus yang terjadi. Tentu saya punya pengalaman baru bahwa sesuai dengan motif kasus yang ada di sekolah tadi yang sudah saya uraikan, saya mendapat sebuah pengalaman baru bahwa dalam mengambil sebuah keputusan tentu harus memperhatikan faktor ekonomi, dan tidak selamanya harus setiap kasus harus bersumber faktor ekonomi, tidak. Tetapi sesuai dengan kasus tadi yang saya alami, yaitu cara siswa berpikir tidak sesuai dengan aturan sekolah, tentu setelah ditelusuri ternyata itu dia menyebabkan faktor ekonomi. Oke, Bapak Kep, terima kasih atas waktunya. Baik. Saya puji Tuhan, saya dapat banyak pengalaman baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin terhadap masalah-masalah yang Bapak Kep tadi sampaikan kepada saya. Terima kasih sekali lagi Bapak Kep, terima kasih banyak atas waktunya sudah sempatkan untuk
bisa wawancara dengan saya hari ini. Dari saya mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di Baik. saya mohon maaf dan saya undurkan diri. Terima kasih Baik, banyak. terima kasih Pak Willy. Baik, ya sudah mempercayakan saya sebagai informan buat setiap kasus yang ada. Oke, sama-sama.